Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ramadan, calon guru penggerak angkatan 8 bersama dengan rekan sejawat saya, Bapak Ustadz Karyadi. Pada kesempatan kali ini akan melakukan kegiatan pra-observasi, kegiatan supervisi akademik. Apa kabar Pak Ustadz Karyadi? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah ya, sehat terus ya. Pak Ustadz Yadi, terima kasih nih atas waktunya. Insya Allah nanti kita akan melakukan observasi di kelas ya. Namun sebelumnya izin saya akan melakukan wawancara sebelum kita masuk ke kelas melakukan observasi ya. Pak Ustadz Yadi, materi apa nanti yang akan disampaikan ketika kita melakukan observasi? Saya akan mengambil materi zakat fitrah dan zakat mal. Pendidikan agama Islam, materi tentang zakat ya. Baik. Tentang zakat ini apa saja tujuan pembelajaran yang diharapkan dari proses pembelajaran tersebut? Ya, tujuan pembelajaran dari materi zakat ini ada 3. Yang pertama, melalui pembelajaran empiri peserta didik mampu memahami kewajiban berzakat sebagai implementasi daripada rukun Islam. Yang kedua yaitu melalui teknik pembelajaran, teknik everyone is teacher, peserta didik memahami hikmah zakat sebagai implementasi daripada rukun Islam. Dan yang ketiga, melalui pembelajaran berbasis produk, nanti peserta didik dapat membuat kode tentang kewajiban berzakat dalam media sosial dan media lainnya. Baik. Kemudian area pengembangan yang akan disampaikan ke murid apa saja? Ya, adapun area pengembangan yang akan disampaikan kepada peserta didik yang pertama adalah mengembangkan kemampuan intelektual dengan cara menyampaikan materi zakat fitrah dan zakat mal secara jelas dan mudah dipahami oleh peserta didik. Dan yang kedua, menyajikan kegiatan pembelajaran yang berdiferensi sesuai kebutuhan peserta didik. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan sosial emosional dalam menghadapi siswa yang memiliki keberagaman kemampuan. Jadi selain menyampaikan materi juga di sini sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran kompetensi sosial emosional ya, bagus sekali. Kemudian strategi apa yang akan dilakukan? Ya, strategi yang akan saya laksanakan dalam materi ini, yang pertama, saya sebagai guru tentunya menyusun perangkat pembelajaran yang tepat. Yang kedua, saya sebagai guru memberikan contoh yang nyata agar siswa mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan zakat fitrah dan zakat mal. Dan yang ketiga, saya sebagai guru menyiapkan LKPD yang disesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa. Sudah disiapkan itu ya. Baik. Kemudian media apa nanti yang akan dibutuhkan ketika pembelajaran? Ya, adapun media yang dibutuhkan yang pertama jelas buku pembelajaran siswa dan guru. Yang kedua laptop, kemudian Infocus dan juga LKPD. Oke, berarti persiapan sudah semuanya dilakukan. Kemudian rencana kita akan masuk ke kelas apa dan pada hari apa? Kebetulan saya ngajar di kelas 9, yaitu pada hari Selasa jam 3. Kelas 9 apa? Kelas 9D. Di kelas 9D nanti hari Selasa kita akan masuk ke kelas. Nanti saya akan mohon izin untuk berada di kelas melakukan observasi ya. Siap. Baik Pak Ustadz Karyadi, dari pertemuan ini apa yang Bapak peroleh hasil percakapan wawancara ini? Ya, alhamdulillah dengan percakapan wawancara ini saya sedikit mendapatkan sebuah gambaran untuk persiapan saya nanti dalam mengajar siswa. Baik, terima kasih sekali Pak Ustadz Yadi. Nanti kita ketemu lagi di hari Selasa untuk melakukan observasi. Siap. Terima kasih banyak ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Apakah hari ini masuk semuanya? Ada yang nggak masuk? Berapa orang? 2 orang. Kenapa? Sakit. Oke. Kita doakan semoga teman kita yang sakit serta diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalian udah siap belajar? Udah siap? Alhamdulillah. Tepuk semangat. Bentar. Hebat ya. Tepuk semangat ya, siapa? Aku hari ini kita akan belajar tentang pengelolaan zakat fitrah dan zakat mal, yaitu implementasi daripada rukun Islam yang ketiga. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu melalui pembelajaran inquiry, kalian sebagai peserta didik akan memahami kewajiban berzakat sebagai implementasi dari pemahaman rukun Islam. Yang kedua, melalui teknik pembelajaran teknik everyone is teacher, kalian sebagai peserta didik akan memahami hikmah zakat sebagai implementasi daripada rukun Islam. Dan tujuan pembelajaran yang ketiga, melalui pembelajaran berbasis produk, kalian nanti sebagai peserta didik dapat membuat quote tentang kewajiban berzakat dalam media sosial atau media lainnya. Kemudian alur pembelajaran yang akan kita laksanakan hari ini, yang pertama penjelasan tentang makna zakat fitrah dan zakat mal. Kemudian yang kedua ada sesi tanya jawab. Dan yang ketiga, nanti kalian akan dibagi per kelompok dan masing-masing kelompok nanti berdiskusi dan berpresentasi di depan tentang makna atau hikmah zakat fitrah dan zakat mal. Sudah paham semua? Nah, kita lanjut. Kita akan masuk ke dalam pembahasan tentang zakat. Yang pertama, lihat peta konsep ini, kita akan membahas definisi atau arti daripada zakat itu sendiri. Kemudian yang kedua, kita akan membahas tentang pembagian zakat. Pembagian zakat, bahwa zakat itu terbagi menjadi 2 bagian, ada zakat fitrah dan zakat mal. Nanti kita akan bahas satu persatu apa itu zakat fitrah dan ketentuannya apa itu zakat mal dan ketentuannya apa. Tentang pengertian zakat dan pembagiannya. Di antara kalian sudah ada yang tahu apa itu zakat? Sadira, zakat itu apa? Oh iya. Zakat menurut bahasa artinya mensucikan. Artinya ketika kita berzakat itu sama dengan kita sedang mensucikan. Mensucikan apa? Mensucikan diri kita dan mensucikan harta kita. Sedangkan zakat menurut istilah ukuran harta yang wajib dikeluarkan kepada orang yang berhak menerima zakat. Ya, kepada orang yang berhak menerima zakat. Karena bukan orang yang membutuhkan, tapi orang yang berhak menerima zakat. Karena tidak semua orang berhak menerima zakat. Paham ya? Sekarang kita akan bahas tentang zakat fitrah. Apa itu zakat fitrah? Zakat yang wajib dibayar oleh setiap muslim yang mampu, baik laki-laki atau perempuan, di akhir bulan Ramadan. Kemudian besaran daripada zakat fitrah yang dikeluarkan adalah 1 sok atau 2,5 kg atau 3,5 liter berupa makanan pokok. Itu besaran untuk mengeluarkan zakat fitrah. Adapun untuk ketentuannya, membayar zakat hukumnya fardu ain sesuai dengan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 110, wa aqimus sholata wa atuz zakata. Ini adalah bentuk kata perintah.
perintah dari Allah, hukumnya wajib. Tuh ya. Udah langsung. Wajib mengeluarkan zakat fitrah. Yang pertama harus beragama teman kita yang non muslim jangan dipaksa untuk membayar zakat fitrah karena tidak wajib bagi mereka. Yang kedua, mengalami hidup di bulan Ramadan dan malam Idul. Oleh karena itu jika ada bayi lahir pada malam Idul Fitri wajib zakat gak? Wajib zakat gak? Ada bayi lahir malam Idul Fitri wajib zakat gak? Tidak. Kenapa? Tidak mengalami hidup di bulan. Berbeda jika ada orang yang meninggal di malam Idul Fitri wajib zakat gak? Kenapa? Karena dia mengalami hidup di bulan Ramadan dan hidup di malam Idul Fitri. Yang ketiga adalah mampu. Itulah syarat wajib mengeluarkan zakat fitrah. Tadi pahamkah semuanya? Sudah paham semuanya? Jika belum ada yang belum paham, silakan boleh ditanyakan. Ada yang bertanya di antara kalian? Siapa namanya? Aldi. Mau bertanya apa? Pak, boleh nggak kalau zakat fitrah menggunakan uang? Zakat fitrah boleh gak menggunakan uang? Tadi kan zakat fitrah harusnya menggunakan makanan pokok. Pertanyaan, boleh gak menggunakan uang? Ada yang bisa jawab? Siapa namanya? Saya izin menjawab, saya Arifah. Apa jawabannya? boleh menurut pendapat Imam Hanafi. Nah, boleh katanya menurut pendapat Imam Hanafi. Sedangkan menurut pendapat Imam Syafi'i dan mayoritas ulama tidak boleh. Jadi kalau kita ingin menggunakan uang, taklid kepada Imam Hanafi. Oke. Penjelasan sudah selesai. Sekarang Bapak akan bagi kelompok. Masing-masing kelompok nanti berdiskusi dan hasil diskusinya dipresentasikan ke depan. Siap? Siap. Oke, silakan bagi kelompoknya. Aku diskusi telah selesai. Sekarang tugasnya adalah mempresentasikan hasil diskusi kalian ke depan masing-masing kelompok. Siap? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 PAI. Di sini saya Bunga Nazia Kautsar, Saya Dini Fitriani. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai pengertian dan hukum zakat fitrah. Sebelum itu, definisi zakat menurut bahasa adalah membersihkan diri atau mensucikan diri. Adapun menurut istilah, zakat adalah ukuran harta tertentu yang wajib dikeluarkan kepada orang yang membutuhkan atau yang berhak menerima dengan beberapa syarat sesuai dengan syariat Islam. Zakat terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, zakat mal, dan yang kedua adalah zakat fitrah. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas tentang zakat fitrah. Zakat fitrah merupakan ibadah yang wajib bagi seluruh kaum muslim, baik laki-laki maupun perempuan, baik kecil maupun besar, tua maupun muda, bahkan seorang bayi yang baru lahir di akhir bulan Ramadan, sebelum matahari terbenam, dan yang berkemampuan sesuai syarat-syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan. Hukum mengeluarkan zakat fitrah adalah fardhu ain atau kewajiban individu bagi yang mampu, karena merupakan salah satu perintah Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 110, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa aqimus salata wa atuz zakah, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Innallaha bima ta'maluna basir. Yang artinya, dan laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu. Kamu akan mendapatkannya di sisi Allah. Sungguh, Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Selain ayat tersebut,
Perintah zakat dapat dikuatkan dengan dalil yang lain seperti yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 277. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa aqumus salata wa atuz zakata lahum ajruhum inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Yang artinya, sungguh orang-orang yang beriman mengerjakan kebajikan, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Mereka mendapatkan pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Selanjutnya, kami akan membahas tentang besarnya zakat yang harus dikeluarkan setiap orang. Besarnya zakat yang harus dikeluarkan oleh setiap orang adalah 1 so' atau 2,5 kg atau 3,5 liter. Banyaknya zakat yang harus dibayar dikalikan dengan harga satuan bahan pokok yang berlaku di wilayah masing-masing. Yang besarnya disesuaikan dengan yang dimakan sehari-hari. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW berikut. An Abi Sa'idin qala, kunna nukhriju zakatal fitri so'am min ta'amin, au so'am min sa'irin, au so'am min tamarin, au so'am min aqitin, au so'am min zaibin. Rawahul Bukhari wa Muslim. Yang artinya, dari Ibnu Sa'id ia berkata, kami mengeluarkan zakat fitrah 1 so' dari makanan, 1 so' gandum, 1 so' kurma, 1 so' susu kering, atau 1 so' anggur kering. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 PAI yang akan menjelaskan tentang syarat kewajiban zakat fitrah. Sebelumnya, perkenalkan anggota kami terlebih dahulu dengan saya sendiri, Sadira Aurelia Salsabila. Saya Zemi Mahlisa Putri. Saya Arifah Syekh Ramadhani. Saya Salma Sadia Sarin. Saya Kelas Peka Putri. Syarat wajib zakat fitrah ada 3. Yang pertama adalah Islam. Syarat zakat fitrah yang utama adalah Islam. Artinya, orang yang tidak beragama Islam tidak wajib membayar zakat fitrah. Sesuai dengan berdasarkan hadis Ibnu Umar, Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah kepada setiap budak atau orang merdeka, laki-laki atau wanita, anak maupun dewasa dari kalangan kaum muslimin. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, lahir sebelum terbenam matahari pada hari terakhir Ramadan. Zakat fitrah ini wajib ditunaikan oleh umat Islam dari segala umur, termasuk bayi yang baru lahir dengan catatan lahir sebelum terbenam matahari pada hari penghabisan bulan Ramadan. Adapun anak yang lahir setelah terbenam matahari tidak wajib dizakati oleh walinya. Yang terakhir, memiliki kelebihan harta untuk makan diri sendiri dan wajib dinafkahi seseorang yang memiliki kelebihan harta dari keperluan makan untuk dirinya sendiri dan wajib dinafkahi anggota keluarga seperti anak, istri, dan suami. Maka wajib mengeluarkan zakat fitrah. Sementara itu, orang yang tidak memiliki kelebihan seperti itu, maka tidak dikenakan zakat. Ulama mazhab Hanafi mengatakan orang yang mampu dalam hal ini adalah mereka yang mempunyai harta yang cukup nisab atau nilainya lebih dari kebutuhannya. Sementara menurut pandangan mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hambali, orang yang mampu adalah orang yang memiliki kelebihan dalam makanan pokoknya untuk dirinya sendiri dan keluarganya pada hari dan malam hari raya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 PAI yang akan menjelaskan tentang manfaat-manfaat dari zakat. Sebelumnya, saya Agis Berzanjila Tazan. Saya Angga Darmawan. Saya Muhammad Farhan. Saya Kristiawan. Manfaat zakat fitrah. Zakat fitrah dapat meningkatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa juga membersihkan diri dari sifat kikir dan tamak yang ada pada diri manusia, dapat menumbuhkan sifat tolong-menolong sesama umat muslim, bisa membiasakan diri untuk disiplin dalam mengerjakan semua perintah Allah, menumbuh sifat kasih sayang yang tinggi terhadap sesama manusia. Dalil manfaat zakat fitrah terdapat di Quran surat At-Taubah ayat 103 yang berarti, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.
Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku alhamdulillah pelajaran hari ini telah selesai. Bagaimana, apakah pelajaran hari ini menyenangkan? Sudah paham semuanya? Sudah. Alhamdulillah. Tetap semangat, terus belajar demi meraih cita-cita. Semoga kita semua jadi orang yang berhasil. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup pelajaran kita supaya dapat berkah dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Ramadan, calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Karawang, akan melaksanakan kegiatan pasca observasi. Alhamdulillah di sini sudah hadir bersama kita Ibu Elva selaku pengajar praktek, kemudian Bapak Ustadz Karyadi sebagai guru yang akan melakukan pasca observasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Elva, Pak Ustadz Karyadi sudah hadir di ruangan ini. Ibu, izin saya akan mewawancarai Pak Ustadz Karyadi. Kemarin kita sudah melaksanakan observasi ya Pak, pada hari Selasa tanggal 17 Oktober. Sehingga saya pakai baju orpi ya. Setelah melakukan observasi Pak Ustadz Karyadi, perasaan apa yang Bapak rasakan pada saat observasi kemarin? Pada saat observasi deg-degan sih, tegang, tapi setelah itu alhamdulillah kita merasa senang ya. Deg-degan hal yang normal ya Pak Ustadz ya, meskipun sudah biasa ngajar karena observasi ini tidak terlalu kita lakukan ya, tetapi alhamdulillah ya bisa belajar ya. Kemudian Pak Ustadz Karyadi, mohon bisa diceritakan kembali area apa pengembangan kemarin ketika kita observasi di kelas. Area pengembangan yaitu mengembangkan intelektual peserta didik dengan cara menyampaikan materi tentang zakat yang jelas dan mudah dipahami oleh peserta didik. Kemudian tahapan yang sudah dilakukan kemarin apa sih? Tahapan yang pertama tentu penjelasan tentang materi kepada peserta didik. Kemudian setelah itu dua diskusi, satu tanya jawab dulu, kemudian satu diskusi, dan seterusnya melakukan apa namanya presentasi. Ya, sudah dijalankan dengan lancar ya Pak. Pak Ustadz Karyadi, selanjutnya sejauh mana pelaksanaan area pengembangan yang Pak Ustadz rencanakan, apakah sudah terlaksana dan berhasil? Alhamdulillah sudah, saya kira sudah terlaksana dan sudah berhasil. Semua tahapan ya, dari mulai kegiatan inti, pendahuluan sampai penutup sudah terlaksana dengan bagus sesuai rencana. Kemudian apakah ada kendala atau hambatan yang dialami ketika Bapak melaksanakan pembelajaran kemarin? Yang namanya hambatan adalah pasti ada dalam belajar pun ada ya. Dalam soal ini hambatan saya yaitu kemampuan siswa itu tidak semua sama ya. Ada yang aktif, ada yang tidak aktif. Ada sebagian siswa yang ketika melakukan presentasi atau diskusi itu tidak aktif. Ada yang sebagian ya semua. Ada yang tidak kerja mungkin ya, mengandalkan temennya gitu ya. Oke, berarti masih ada anak atau murid yang tidak ikut diskusi dengan aktif. Kemudian kira-kira apa penyebab hambatan tersebut? Penyebab hambatan ya mungkin dari ketidakseriusan mereka atau karena tingkat pemahaman juga sih. Pemahaman yang berbeda-beda, mereka mungkin belum sampai ke
bisa akhirnya mereka jadi kurang motivasi gitu ya, jadi kurang aktif ya Pak Ustadz ya. Mungkin apa solusi untuk mengatasi masalah ini, masalah ada murid yang kurang aktif ketika melakukan diskusi untuk pembelajaran? Solusi yang pertama ya kita melakukan pendekatan terhadap siswa yang bersangkutan. Kemudian setelah itu siswa yang bersangkutan ya pindahkan kelompoknya pada yang kelompok yang lebih aktif agar mereka terbawa. Dan kelompok gitu ya, ada kemajuan keaktifan anak tersebut. Baik Pak Ustadz jadi ini kira-kira kapan akan melakukan perubahan tersebut tadi ya, misalnya pengkompokan akan dirubah kayaknya, kapan kira-kira mau dilakukan? Perubahan yang akan dilakukan itu pada proses pembelajaran selanjutnya, materi selanjutnya. Kemarin materi zakat, setelah materi zakat itu akan dilakukan perubahan agar semua siswa bisa aktif ketika belajar gitu. Baik Pak Ustadz Yadi, terima kasih sudah mau berdiskusi dengan saya. Kemudian kira-kira apa nih perasaan Pak Ustadz Yadi setelah kita melakukan kegiatan pasca observasi, kemudian kita observasi di kelas dan kita sekarang sudah selesai melaksanakan kegiatan pasca observasi. Apa perasaannya Pak Ustadz? Itu perasaan yang saya rasakan itu merasa senang dan bangga juga, karena kita diobservasi, jadi secara langsung yang memantau proses pembelajaran, ketika salah dan benarnya ada yang memantau tuh ya. Jadi salahnya saya di mana jadi tahu lah. Jadi lebih mempersiapkan diri dan tentunya hal-hal yang kurang bisa muncul solusi dari dalam diri Pak Ustadz Yadi sendiri ya. Oke, terima kasih banyak Pak Ustadz Karyadi. Dan sekarang saya mohon umpan balik dari Ibu pengajar praktek pada Ibu Irfan. Silakan. Terima kasih Pak Ramadan dan Pak Ustadz Karyadi. Pak Ustadz Yadi. Pak Ustadz Yadi. Alhamdulillah ya kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat di sini. Ya, tadi setelah melakukan percakapan pra-observasi sudah, mungkin sebelum observasi sudah, dan sekarang pasca observasi. Saya lihat kalau dari percakapan pasca observasi ini, Ramadan ini tingkatnya sudah nampak ya, di situ sudah alurnya dari mulai chatnya itu apa, identifikasi dan sebagainya, sampai itu sudah terlihat. Mungkin ada sedikit grogi ini ya, terlihat groginya masih itu padahal. Jadi padahal tidak ada benar dan salah ya Pak ya. Tujuan observasi juga kan bukan mesti Bapak ini salah, harusnya enggak seperti itu juga ya. Tujuannya seperti yang mungkin sudah disampaikan di pastor sebelumnya, dan saya lihat pas observasi pembelajarannya Bapak sudah berdiferensiasi pembelajarannya. Jadi Bapak itu masih belum pede aja, takut salahnya di sini, padahal itu ini ya sudah dari kontennya, dari produk sudah terlihat. Ya, untuk Pak Ramadan sendiri berarti di sini pengibasan Pak Ramadan di modul CGP itu dari awal sudah terlihat, sudah diibaskan ke rekannya. Jadi dari pembelajarannya tadi yang berdiferensiasi, mana produknya, yang mana proses dan kontennya sudah terlihat, dan materi-materi yang lain juga mungkin sudah disampaikan ya. Tadi ada sedikit dari diskusinya juga. Menurut saya sudah luar biasa, sudah bagus, dan mudah-mudahan bukan hanya sekarang saat kita melakukan ya, maksudnya sekarang di saat menjadi ceknya Pak Ramadan belum bilang, tetapi sudah menjadi guru penggerak observasi dan pasca observasi, dan alur-alur yang tirta yang dipakai itu tetap bisa
ditularkan kepada rekan-rekan yang lainnya agar semua bisa menggunakan atau bisa mengobservasi rekan yang lainnya. Mungkin itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian kegiatan coaching supervisi akademik yang kami lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Pak Ustadz Yadi. Terima kasih Ibu Rifat. Assalamualaikum warahmatullahi